Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Briwo. Ya, hari ini kita akan buat paketan nasi bebek. Ini bebek goreng yang udah diungkep ya. Nanti kita juga kasih paketannya ada sambal korek sama keremasan juga kita akan buat, sama nggak lupa kita kasih lalapan. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ya, buat kalian yang baru aja gabung ya ke channel ini, kalau misalnya kalian nanti lihat video-video channel ini kalian suka, kalian bantu di subscribe, dan kalau kalian lihat ada tombol lonceng itu ya kalian klik supaya kalau ada video-video baru kalian nggak bakal ketinggalan. Ya, langsung ini bebek udah Mas Bri cuci bersih ya. Ingat cuci bersih ya, dikasih perasan air jeruk nipis gitu. Didiamkan selama kurang lebih 15 menit untuk ngurangin bau amisnya ya. Dan next kita akan buat bumbu ungkepnya ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri yang harus disangrai dulu supaya nggak bau apek ya. Sama ketumbar. Kemiri, ketumbar itu juga semuanya harus disangrai ya. Kemudian ini Mas Bri juga kasih lada bubuk ya, sama jinten. Jadi bumbu ini bisa untuk 1 sampai 2 ekor bebek ya. Ini satu bebek Mas Bri potong jadi 4, 5 ya termasuk kepalanya. Kemudian ini Mas Bri juga tambahkan jahe, di blender jadi 1 ya. Nah, kayak gini langsung aja kalian masukkan di wadah jadi 1 gitu ya. Nanti kita ungkep selama kurang lebih 1 jam, karena ungkep bebek itu memang butuh waktu atau butuh proses yang lebih lama dibanding dengan ayam ya. Untuk aromatiknya ada serai, salam, daun jeruk, laos, sama ini ada kunyit bubuk ya. Mas Bri pakai kunyit bubuk 1 saset gitu ya. Ini airnya bisa kalian ganti dengan air kelapa supaya lebih gurih, dan warna itu biasa kalau air kelapa tuh dia bakal lebih hitam ya hasil gorengannya. Ini Mas Bri tambahin ada 2 sendok teh garam. Jadi air kelapa itu fungsinya untuk nambah gurih, iya, nambah manis juga kan ada manisnya ya. Dan juga untuk warnanya tuh biasanya kalau kita pakai air kelapa itu dia lebih coklat kehitaman kayak kalian buat ayam kalasan tuh ya. Cuma karena di sini Mas Bri nggak ada air kelapa, Mas Bri pakai air biasa aja, nggak masalah. Nah, ini jangan lupa sesekali kalian aduk ya, kalian bolak-balik maksudnya supaya bumbunya merata dan rasa gurihnya, asinnya tuh juga ngeresep ya. Jadi kalau misalnya mau ungkep bebek, ayam, atau ungkepan lainnya juga ya, itu biasanya harus asinnya di atas rata-rata ya. Ini Mas Bri tambahin kaldu ayam, karena Mas Bri cari-cari nggak ada yang namanya kaldu bebek di pasaran. Atau kalau kalian nggak suka pakai bumbu MSG ya kalian skip aja ya. Nah, seperti ini ya, sampai dia ngeresep dan menyusut ya airnya. Sementara waktu kita akan buat ini sambal korek ya. Sambal korek ini kita simpel aja, ada bawang merah, bawang putih, kemudian itu ada cabai rawit, dan kita kasih garam, micin, sama kaldu ayam ya. Jadi kalau sambal kualitas rumah makan ya, rumah makan bebek terkenal tuh pasti ada micinnya. Coba jitak kalau nggak ada micinnya, pasti ada micinnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian skip aja ya. Nah, ini diulek ya, diulek atau di blender. Di blender kalau misalnya kalau males ngulek ya kalian pakai blender atau chopper gitu atau food processor. Tapi yang kasar aja karena harus seperti ini. Nah, ini udah menyusut, tinggal kita goreng. Ini tadi di api sedang ya, diungkep di api sedang, nggak usah ditutup, kurang lebih sekitar 1 jam ya. Karena kita hanya butuh 1-2 ekor kayak gitu. Cuman kalau misalnya lebih dari 5 atau bahkan 10 ekor, wadahnya besar gitu, kalian mungkin agak lebih lama ya. Sebenarnya bisa di presto, cuman kalau di presto itu kadang rasanya kurang mantep lah ya. Cuma kalau kalian mau singkat waktu ya bisa kalian presto bebeknya. Ini minyaknya harus yang banyak ya, dan ditunggu sampai panas ya baru kalian masukkan bebek. Nah, tipsnya kalau mau goreng bebek itu jangan terlalu banyak dimasukkan ke dalam penggorengan ya, karena kalau misalnya kalian terlalu banyak dimasukkan penggorengan, biasanya tuh suhu atau temperaturnya itu dia akan menurun. Jadi butuh waktu lama. Jadi kalau kelamaan nanti dalamnya juga bakal dagingnya itu nggak moist, nggak lembut, tapi dia bakal kering juga. Jadi karena ungkepannya itu kan udah benar-benar mateng ya. Kalau misalnya kalian goreng tuh sebenarnya cuma ngambil crispy di luarnya aja. Jadi
luarnya crispy, dalamnya dia tetap moist ya, tetap enak, nggak kering sampai dalam. Karena daging bebek itu memang tipikalnya agak kenyal-kenyal gimana menurut Mas Budi ya, lebih kenyal dibanding ayam, jadi proses buatnya juga dia akan lebih lama. Cuma rasanya emang lebih nagih ya kalau bebek itu. Nah seperti ini ya, jadi digorengnya tuh jangan terlalu banyak di penggorengan. Dan ini tinggal kita siram pakai minyak tadi bekas, baunya udah enak banget, bekas gorengan bebek. Jadi minyaknya tuh kalau bekas gorengan lauk itu, bebek atau ayam gitu, dia bakal lebih beraroma ya. Nah seperti ini. Setelah itu kita akan buat kremesannya. Ini Mas Bri kasih tadi sisa ungkepan bebek ya, sama air, sama baking powder tadi, lupa tadi. Baking powdernya setengah sendok teh aja. Kemudian ini Mas Bri ada kasih tepung sagu. Ingat ya, kremesan yang Mas Bri buat itu Mas Bri selalu pakai ini tepung sagu yang mereknya Merapi ya. Kalau kalian mau pakai tepung yang lain silahkan, cuma belum tentu jadi ya. Ini tepung beras ya, tepung beras 1 sendok makan. Jadi tipsnya itu harus pakai tepung sagu yang merek Merapi. Ini bukan endorse ya, tapi bener nih. Dan ini ada satu butir telur ayam, diambil kuningnya aja. Di beberapa resep memang Mas Bri itu kasih santan ya. Cuma ini Mas Bri skip santannya karena apa? Karena bumbunya tadi kan udah ada mirinya, udah ada gurih-gurihnya, jadi santannya kita skip. Nah, udah tinggal kita goreng kremesannya di bekas bebeknya tadi ya. Dibersihin dulu. Ya, tinggal kalian tuang 2 gitu ya. Tuangnya agak ke atas ya. Jadi supaya teksturnya tuh dia bisa bersarang gitu ya. Kalau misalnya kalian nuangnya kurang atas ya, dia biasanya bakal gumpal ya. Ini benar-benar harus minyaknya harus panas ya. Jadi kalau buat kremesan tuh supaya berhasil, selain tadi pakai bahan-bahan tadi, kalian benar-benar harus tunggu sampai panas, minyaknya panas, baru kalian masukkan itu ya. Ditunggu sampai dia ya udah bisa udah ngeremes ya, udah ngelengket satu sama lain, baru kalian lipat-lipat gitu ya. Dan hasilnya seperti ini, voila, bersarang ya. Dan untuk gorengan berikutnya kalian tunggu lagi sampai dia panas, baru nanti kalian masukkan. Jadi ingat, minyaknya harus yang panas ya. Nah seperti ini. Sebab kalau misalnya minyaknya nggak panas tuh biasanya nggak jadi kremesannya. Panas, kemudian kalian tuangkan gitu. Nah seperti ini. Sebab kalau di resto-resto bebek terkenal biasanya tuh ada kremesannya. Jadi bebek di atasnya ada kremesannya. Bener-bener enak sih. Ini aja udah jadi semuanya, tinggal kita ata-ata di kardus gitu ya. Biasa untuk estimasi harga Mas Bri bakal kasih di kolom deskripsi ya. Kalau misalnya kalian mau buat ini untuk ide usaha, ini bisa banget dan bener-bener layak bakal dijual. Oke, itu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan juga bisa menginspirasi. Dan lagi-lagi Mas Bri ingetin buat kalian yang baru aja gabung ke sini, jangan lupa ya. Oh, yang belum subscribe ya, dibantu di subscribe, dikasih like, di komen juga di share. Dan buat kalian yang baru aja gabung, kalau misalnya kalian lihat ada lonceng notifikasi itu kalian klik supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.